Jadi ternyata memang si suami udah merasa melakukan maksimal gitu, si istri ternyata merasa belum gitu. Kenapa belum? Karena dia merasa. Halo Sobat Kompak, selamat datang di podcast Kompak Bersuara episode kelima bersama aku Puji. Dan kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi caregiver yang baik bagi para penderita maupun penyintas kanker. Tentunya kita bahas dengan narasumber yang terpercaya ya Sobat Kompak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan pembicara kita pada hari ini. Kepada Ibu Debbie, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, ya, saya perkenalkan diri apa ya? Ya, nama saya Tenco Deborah Valentina. Ya, saya dosen di psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Gitu. Saya biasa dipanggil Ibu Debbie. Oke, itu aja ya. Iya baik Ibu. Itu dia ya Sobat Kompak, narasumber kita kali ini merupakan Ibu Debbie, dosen dari jurusan psikologi, nggih Bu? Ya, betul. Iya, jadi sudah pas sekali ya Sobat Kompak, kita membicarakan caregiver dengan narasumber yang tepat. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Bu, saya ingin bertanya, mungkin Sobat Kompak juga masih bingung sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan caregiver? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi kita bahasnya tentang caregiver ya. Nah, kalau caregiver itu care ya, perhatian gitu ya. Jadi giver itu kan memberi. Jadi caregiver itu secara sederhana orang yang memberikan perhatian, orang yang memberikan dukungan, orang yang memberikan bantuan, orang yang merawat, mengasuh gitu ya. Seseorang yang mungkin dalam kondisi kelemahan tertentu gitu ya. Apakah kelemahan dan mungkin paling banyak itu adalah kelemahan fisik karena sakit penyakit tertentu gitu. Jadi caregiver itulah yang mendampingi, yang merawat, yang mengasuh mereka gitu, yang memberikan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dirawat. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu. Nah, itu dia ya Sobat Kompak, pengertian tentang apa sih itu caregiver. Nah, mungkin setelah nih Bu mengetahui bahwa pengertian dari caregiver seperti yang Ibu jelaskan tadi, Sobat Kompak penasaran nih Bu, kira-kira Ibu Debbie ini pernah nggak ya jadi caregiver atau mungkin punya pengalaman mengenai kasus terkait dengan caregiver ini? Silakan berbagi Bu. Oke, nah jadi kalau kita bicara caregiver itu kan biasanya mereka tuh tidak dibayar ya. Jadi biasanya caregiver itu adalah pasangan, anak, jadi anggota keluarga atau bahkan orang-orang yang dekat gitu. Kalau kita membayar kan berarti kita mungkin ada berarti orang itu melakukan sesuatu memang karena dia dibayar untuk itu. Tapi kalau caregiver kan enggak gitu ya. Nah, jadi biasanya itu adalah orang-orang yang terdekat atau yang berada di sekitar orang yang dirawat, didampingin gitu. Nah, kalau saya pribadi belum punya pengalaman gitu ya, tapi kalau mama saya punya gitu. Nah, kebetulan dulu waktu saya S2 itu tesis saya itu memang tentang suami istri, sebenarnya nggak fokus suami istri karena ada anak juga, yang pasangannya itu menjadi caregiver bagi perempuan yang mengalami kanker payudara gitu ya. Jadi saya melihat gitu dan saya menggali bagaimana sih pola relasi mereka, dinamikanya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang perempuan yang mengalami kanker payudara yang masih menjalani treatment medis gitu ya, apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, jadi saya melihat dua sisi gitu ya, dan itu seringkali tidak terungkap oleh orang yang sakit gitu. Jadi oleh perempuan yang mengalami kanker payudara itu, mereka ternyata membutuhkan dukungan yang sifatnya emosi, kebutuhan secara umum perempuan ya, dukungan emosi, perasaan bahwa dia tetap dicintai kayak gitu. Nah, kalau pihak laki-laki gitu ya, pihak suami itu sebenarnya mereka memberikan bantuan gitu, justru mendampingi pergi ke rumah sakit, mendampingi selama masa treatment medisnya gitu. Bahkan di rumah pun ketika kondisi pasangannya, istrinya itu lagi berat, mereka yang nyiapin semuanya gitu. Sampai si suami kadang merasa
kok istrinya nggak merasa cukup gitu loh dengan apa yang sudah dilakukan oleh si suami ini gitu. Nah, jadi ternyata memang si suami udah merasa melakukan maksimal gitu, si istri ternyata merasa belum gitu. Kenapa belum? Karena dia merasa masih membutuhkan dukungan emosi yang lebih besar gitu ya. Apalagi kalau kita tahu kanker payudara itu ada beberapa perempuan yang mungkin payudaranya harus diangkat gitu ya, sehingga hal-hal seperti itu mempengaruhi konsep dirinya, merasa jadi kurang pede, bahkan terhadap suaminya sendiri gitu loh. Nah, ternyata si istri ini tetap merasa membutuhkan ekspresi cinta, ekspresi dukungan dari suami itu bahwa dia tetap dicintai gitu, meskipun dia sudah kehilangan payudara satu atau bahkan keduanya ketika mungkin diagnosa medisnya itu udah metastase gitu ya, mengalami penyebaran gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu kondisinya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Itu yang saya lihat dinamika antara caregiver dengan orang yang didampingi gitu, sehingga seringkali caregiver itu merasa kok masih kurang, kok kayaknya ekspresinya nggak, kurang terima kasih gitu ya, padahal ternyata belum se-match gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Itu sih yang saya lihat dari pengalaman saya melakukan riset gitu, karena saya bersyukur sekali waktu itu risetnya kualitatif, jadi saya bisa berinteraksi dengan mereka, saya melihat, jadi dan itu apa adanya gitu ya, bukan setting yang dibuat-buat, tapi benar-benar setting real di dalam keluarga gitu. Dan anak juga terlibat membantu, terutama anak-anak yang mungkin sudah dewasa ya, SMA ke atas gitu, biasanya membantu keluarga gitu ya, membantu ibu, membantu ayah semampu mereka ketika mereka tidak pergi sekolah gitu. Itu sih yang saya lihat pengalaman saya berinteraksi dengan mereka. Baik ya Bu, terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan, khususnya tadi menarik sekali ya bagaimana si penderita kanker ini merasa lebih banyak lagi butuh dukungan emosi, bahkan sampai mungkin caregiver-nya merasa bingung, apalagi yang kurang seperti itu nggih Bu. Nah, mungkin itu juga berkaitan nih Bu dengan pertanyaan selanjutnya, ketika hal tersebut terjadi, seperti contohnya si penderita kanker butuh lebih banyak emosi, maksudnya dukungan emosi nih Bu. Nah, kira-kira nih, gimana sih caranya kita sebagai caregiver untuk menjaga kesehatan mental bagi para penderita atau bahkan mungkin bagi para penyintas kankernya, Bu? Silakan dijawab, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi karena seperti yang saya katakan tadi, caregiver itu kan biasanya adalah orang-orang di lingkaran dekat pasien yang didampingi, yang didukung seperti itu, gitu ya. Jadi sebenarnya pertama dia boleh kok bertanya kepada apa yang dia dukung, apa yang kamu butuhkan, gitu ya, apa yang kamu harapkan dari aku, gitu. Jadi supaya jelas, gitu, bahwa yang dia lakukan itu memang seperti yang diinginkan ini, gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya udah melakukan gitu, ternyata belum sepenuhnya gitu. Nah, sehingga jadi kebutuhannya itu terpenuhi, tapi ini juga jadinya nggak meraba-raba, nggak merasa kok aku selalu dianggap kurang sih, padahal udah melakukan jauh lebih baik, aku udah melakukan semuanya kok tetap nggak dianggap udah optimal gitu. Nah, itu satu gitu, sehingga dia pun tidak terlalu merasa bersalah. Ya, kenapa? Kenapa banyak caregiver mengalami kelelahan, burnout itu tadi ya. Jadi kayak ada rasa bersalah gitu loh. Ada rasa bersalah, kok aku udah melakukan banyak hal gitu, tapi kok bagi dia tuh kurang gitu. Ya, padahal karena kurang match aja gitu ya. Jadi mungkin tidak kurang, tapi kurang match, mungkin tidak terekspresi. Mungkin itu memang kelemahan banyak orang Indonesia, tidak ekspresi, mengungkapkan aku sayang, aku tetap mencintaimu bagaimanapun kondisimu, seperti itu gitu ya. Nah, kedua juga dia tetap perlu kalau seorang caregiver menurut saya aja tetap perlu juga yaitu tadi ya, membebaskan diri dari rasa bersalah sehingga dia bisa mengelola diri dengan baik gitu. Nah, seringkali caregiver ini karena perhatiannya, pikirannya, emosinya tercurah penuh nih sama orang yang dia dampingi gitu kan, sehingga apa namanya, caregiver itu lupa
kalau dia tuh sebenarnya juga punya kebutuhan emosi, kebutuhan fisik, butuh mungkin istirahat juga gitu ya. Kadang-kadang mereka lupa untuk istirahat karena seolah-olah mereka berpikir aku harus 24 jam ini mendampingi. Padahal kan nggak seperti itu ya, nggak harus seperti itu gitu. Jadi caregiver ini juga perlu waktu untuk dirinya sendiri beristirahat, perlu untuk rileks kayak gitu ya, perlu untuk ya menikmatilah waktu ketika dia sendirian gitu, menenangkan diri gitu ya, merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan, menghargai apa yang sudah dia lakukan, hal-hal seperti itu perlu gitu ya. Dan kalau memang dirasa terlalu berat, nggak ada salahnya kok dia juga meminta bantuan dari orang lain, gitu ya. Mungkin tidak bantuan yang terlalu besar, tapi ada kalanya kayaknya untuk jam ini sampai jam ini aku kok kayaknya pengen istirahat deh, atau aku pengen sendiri deh, atau bahkan mungkin aku pengen pijet deh, kayak gitu ya, pengen pijet kayak gitu. Boleh nggak kamu atau gantian dengan siapa gitu ya yang mendampingi, misalnya mamanya sakit gitu, mendampingi mama sakit gitu, sehingga aku bisa agak rileks sedikit, nggak apa-apa. Atau bahkan dia membutuhkan dukungan emosi atau dukungan apa gitu ya, dia bisa menelpon orang lain gitu ya. Yang saya perhatikan misalnya kalau mama saya merawat papa saya sakit seperti itu gitu, jadi mama saya tuh sangat senang, dia sering bilang sama saya capek banget gitu, tapi mama saya tuh senang karena kita anak-anaknya menelpon gitu, menghubungin gitu ya, video call kayak gitu. Dan kadang-kadang ngirimin makanan kayak gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, perhatian-perhatian seperti itu ternyata membesarkan hatinya, menambahkan semangat buat dia gitu. Jadi saya pikir caregiver dimanapun untuk kondisi apapun yang dia dampingin membutuhkan hal itu. Jadi dari dirinya sendiri dia bisa mengelola, menyadari bahwa dia memang perlu waktu untuk dirinya, perlu waktu untuk istirahat, perlu meyakini bahwa yang dia lakukan itu dia sudah terbaik, ya dia sudah lakukan yang terbaik sehingga tidak perlu merasa bersalah seperti itu, dan bisa mengekspresikan meminta dukungan dari orang lain ketika dia memang membutuhkan gitu, baik itu dukungan yang sifatnya material, dukungan emosional ya, dukungan sosial gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tahu misalnya ada kondisi-kondisi sakit gitu ya, membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu ya kan, untuk perawatan sehari-hari. Mungkin ketika berada di rumah sakit dan obat-obatan itu mungkin tercover sekarang dari pemerintah, tapi kan ada hal-hal yang perintilan-perintilan itu ternyata tuh banyak gitu, sehingga banyak sekali orang-orang mungkin sumber dana finansialnya jadi agak terbatas. Saya pikir dia juga boleh kok mengungkapkan bahwa dia membutuhkan dukungan finansial mungkin gitu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, Sobat Kompak, ternyata untuk bisa menjaga kesehatan mental dari pasien yang ditangani, seorang caregiver juga harus menjaga kesehatan mentalnya sendiri dulu ya, Bu. Ya, jadi dari komunikasi yang baik, dan juga melepaskan rasa bersalah, dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan ketika memang dibutuhkan. Ya, seperti itu kan, Bu ya? Nah, lalu nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan mental baik bagi pasien dan juga caregiver. Sekarang tiba saatnya untuk tips dan trik nih Bu, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi caregiver yang baik? Mungkin bisa dijelaskan Bu? Oke. Nah, kalau menjadi caregiver yang baik juga itu hampir sama seperti yang tadi ya, bagaimana dia merawat kesehatan mentalnya gitu. Tapi ada hal yang penting di dalam kehidupan secara keseluruhan lah, dalam kehidupan kita ya. Kita perlu punya meaning dalam hidup ini gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita berarti gitu ya, apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan berarti gitu ya. Kalau Helen Keller itu bilang apa yang berasal dari hati itu akan menyentuh hati gitu. Jadi ketika seorang caregiver meyakini, memaknai bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar pelayanan yang memberikan dukungan untuk pemulihan, untuk ketangguhan pasien atau orang yang sakit gitu ya, untuk orang itu tetap bertumbuh ya, yang sakit itu juga tetap bertumbuh gitu ya, tidak merasa
tidak merasa tak berdaya gitu ya, tapi kondisinya meskipun dia sakit, tapi dia tetap menjadi individu yang berdaya, yang dapat bertumbuh, yang dapat yang hidupnya itu tetap berarti gitu loh bagi orang-orang sekitarnya kayak gitu ya. Nah, sehingga seorang caregiver juga perlu meyakini bahwa dia pun memiliki makna di dalam apa yang dia lakukan gitu. Jadi meyakini bahwa yang dia lakukan itu semuanya tuh meaningful, dan ketika dia sudah menemukan makna gitu ya, ketika dia menemukan makna itu dia menyadari bahwa ini aku sudah melakukan yang terbaik gitu. Aku menghargai apa yang kulakukan, aku menghargai bagaimana respon-respon yang mungkin tidak terduga dari orang yang dia dampingin gitu ya, pasien atau keluarga atau pasangannya yang sedang sakit itu, tapi dia tidak merasa bersalah, tidak bisa membebaskan diri dari rasa bersalah gitu. Jadi menemukan makna dari apa yang dilakukan seorang caregiver itu merupakan hal yang penting gitu ya. Itu hal yang pertama saya pikir. Yang berikutnya tentu saja dia tetap perlu menjaga kesehatan mentalnya. Itu tadi dengan poin-poin yang tadi kita udah sebutkan gitu ya. Dia perlu waktu untuk dirinya. Kalau dia membutuhkan dukungan baik itu material, emosional, sosial kayak gitu, dia bisa mengungkapkan hal itu gitu ya. Dan dia perlu waktu untuk dirinya juga beristirahat, perlu waktu untuk merasa tenang gitu ya, merasa berarti lah sebagai individu juga ya. Jadi bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi sebagai individu dia merasa berarti gitu loh. Jadi penghargaan terhadap diri sendiri itu juga hal yang penting bagi seorang caregiver. Ya, Ibu, terima kasih atas tips-tipsnya dalam menjadi caregiver tadi. Mulai dari memberikan makna kepada diri kita, kemudian menjaga kesehatan mental, dan juga mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu berarti, Bu. Nah, tak terasa ternyata dalam episode ini pertanyaan-pertanyaan mengenai caregiver sudah kita tanyakan semuanya, Sobat Kompak. Nah, mungkin sebagai penutup, kira-kira Ibu Debbie, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar sekalian di rumah, khususnya bagi mereka yang mungkin sedang menjadi caregiver atau ingin Ibu menjadi caregiver? Dipersilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, baik sebagai seorang caregiver maupun sebagai orang yang lagi sakit, kita semua itu adalah pribadi gitu ya, pribadi yang dalam apapun kondisi kita perlu tetap mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi teruslah bertumbuh dalam apapun yang kondisi kita, juga teruslah meyakini bahwa hidup itu ada maknanya gitu, sehingga kita bisa menikmati setiap prosesnya, baik kita dalam kondisi sakit maupun kita dalam kondisi dalam peran sebagai seorang caregiver kayak gitu, yang sakit meyakini bahwa dia tetap dicintai, dia tetap berharga dalam kondisinya. Yang jadi caregiver pun meyakini bahwa yang dia lakukan pun itu adalah maknanya kayak gitu, dan dia sangat dihargai dengan apapun yang sudah dia lakukan. Jadi teruslah berproses gitu, tapi jangan lupa tetap menikmati diri sendiri, menjaga kesehatan mental diri sendiri gitu. Jadi tetap semua dua-dua pribadi itu atau siapapun itu ya tetap menjadi pribadi yang bertumbuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas pesan yang telah disampaikan dan juga ilmu yang sudah dibagikan pada episode kali ini. Semoga semuanya dapat berguna bagi Sobat Kompak sekalian di rumah. Kepada para pendengar Sobat Kompak di rumah, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lainnya dari Podcast Bersuara. Semoga kita bisa selalu sehat dan juga bisa menjadi caregiver yang baik bagi semuanya yang ada, bagi keluarga kita ataupun orang-orang lain yang membutuhkannya. Nah, mari Ibu kita gemakan moto dari Kompak. Kompak FK Unut, we fight cancer. We fight cancer.